warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra adalah dua pemuda yang ikut dalam perang Badar. Sejarah mencatat kedua pemuda tersebut termasuk sahabat yang mempunyai andil besar dalam terbunuhnya Fir'aunnya umat Islam, yaitu Abu Jahal. Kedua pemuda yang masih belia ini mempunyai kisah hidup yang tidak pernah terpikir atau terbesit di dalam benak siapapun. Mu'adz bin Amr bin Jamuh usianya baru 14 tahun, sementara Muawidz bin Afra usianya baru 13 tahun. Akan tetapi dengan penuh antusias, keduanya bergegas ikut serta bergabung bersama pasukan kaum muslimin yang akan berangkat menuju lembah Badar. Lantas, bagaimanakah kisah heroik dua pemuda belia yaitu Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra yang sangat berani melawan Abu Jahal yang terkenal sebagai Fir'aunnya umat Islam? Berikut ini kisahnya. Namun, sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh adalah anak dari Amr bin Al-Jamuh, seorang sahabat dari Bani Salamah. Sedangkan Muawidz bin Afra adalah anak dari seorang wanita bernama Afra binti Ubaid. Ia dikenal sebagai ibu para syuhada. Kedua pemuda yang masih belia ini berasal dari Madinah. Pada saat Rasulullah SAW mengumumkan seruan kepada pemuda muslim untuk ikut serta dalam perang Badar, Mu'adz dan Muawidz begitu antusias mendengarnya. Pada saat itu Mu'adz baru berusia 14 tahun, sedangkan Muawidz berusia 1 tahun lebih muda darinya. Kedua pemuda ini memiliki tubuh kuat dan bagus, sehingga terlihat lebih dewasa dari usianya. Hal ini menyebabkan Rasulullah SAW menerima mereka untuk bergabung dalam pasukan Islam kala itu. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan. Mereka langsung menjadikan Abu Jahal sebagai sasaran di kancah pertempuran nanti. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bercerita, "Aku berada di barisan pasukan perang Badar. Lalu aku pun melihat dua orang pemuda Ansor berada di kanan kiriku, dan aku khawatir dengan posisi mereka berdua. Salah satu dari mereka bertanya lirih kepadaku, 'Wahai paman, tunjukkanlah aku Abu Jahal.' Aku menjawab, 'Baiklah, tapi apa yang hendak kamu lakukan kepadanya, hai keponakanku?' Dia menjawab, 'Aku mendengar dia menghina Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika melihatnya nanti aku tidak akan melepaskannya sampai ada di antara kami yang menemui ajalnya terlebih dahulu.' Aku takjub dengan kata-kata tersebut. Lalu anak muda yang satu lagi memberi isyarat padaku seraya berkata tegas sama seperti apa yang dikatakan saudaranya terlebih dahulu tadi. Tidak lama kemudian, aku melihat sosok Abu Jahal sedang berada di tengah-tengah pasukan. Maka aku katakan pada kedua pemuda tadi, 'Itulah orang yang kalian tanyakan.' Sambil menghunus pedang masing-masing, dua anak muda itu segera menyerang Abu Jahal sampai keduanya berhasil menebas orang kafir tersebut hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, kedua anak muda ini mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengungkapkan apa yang baru saja terjadi. Lantas Rasulullah bertanya, 'Siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya?' Pertanyaan itu dijawab spontan oleh keduanya. 'Aku yang membunuhnya.' Beliau bertanya lagi, 'Sudahkah kalian membersihkan pedang kalian?' Keduanya menjawab, 'Belum.' Beliau kemudian memeriksa pedang kedua anak tersebut, lalu bersabda, 'Kalian berdua yang telah membunuhnya.' Lalu Rasulullah memberikan ghanimah atau harta benda yang melekat di tubuh musuh milik Abu Jahal untuk mereka. Adapun nama dari kedua pemuda tersebut adalah Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawidz bin Afra. Ibnu Ishaq bertutur, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh mengatakan, 'Aku mendengar pernyataan orang-orang musyrik pada saat posisi Abu Jahal sudah seperti layaknya sebatang pohon bercabang-cabang yang sulit dijangkau. Diumpamakan dengan pohon jenis itu lantaran melihat banyaknya tombak dan pedang kaum musyrikin di sekelilingnya yang melindungi jiwanya. Sampai-sampai ketika itu dinyatakan bahwa Abdul Hakam tidak akan bisa disentuh oleh siapapun. Mendengar pernyataan tersebut, aku pun membidik Abu Jahal sebagai sasaran utama. Dengan sigap aku langsung menghampiri dia, segera menyerangnya begitu melihat celah dan mendapat kesempatan untuk menebas dari arah bawah, sehingga setengah kakinya sebatas betis terlempar. Demi Allah, aku tidak bisa menganalogikan kondisi kaki itu kecuali seumpama biji kurma
yang melesat dari bawah batu tumpuk biji kurma ketika ia hendak dihancurkan. Sesaat kemudian, anaknya yang bernama Ikrimah menebas bagian sisi punggungku, sehingga tanganku bergelantungan, ia nyaris putus. Kondisi tubuh akibat berperang seharian penuh menghalangiku dari menghadapinya juga. Aku berpaling seraya menyeret tanganku tadi dengan memeganginya. Menyadari tangan itu menyusahkanku, aku segera menginjakkan kakiku di atasnya, melepaskan dan membiarkan ia tergeletak di medan perang. Kemudian Muawidz bin Afra datang menghampiri Abu Jahal yang sudah tidak berdaya dan menebasnya dengan pedang hingga dia tidak berkutik lagi. Orang kafir ini pun ditinggalkan dalam kondisi sekarat. Setelah itu, Muawidz terus bertarung hingga ia terbunuh. Sungguh, ini termasuk tindakan yang heroik dan wujud dari ketegaran iman dalam mempertahankan kebenaran yang tiada tara. Sahabat Muslim, demikianlah kisah heroik kedua mujahid belia di Perang Badar, yaitu Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawidz bin Afra yang sangat berani melawan Abu Jahal, Fir'aunnya umat Islam. Semoga kisah ini menjadi motivasi dan inspirasi anak-anak muda Islam masa kini dalam berjuang membela Islam. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.